Shalom, selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang berasal dari kelas 11 Efesus akan mempresentasikan tugas sejarah. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Wilman Diku. Saya Billy Pakisapang. Saya dijual daripada. Tema yang kami ambil yaitu sejarah dan dampak penjajahan Jepang di Indonesia. Pendahuluan latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Yang pertama, Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942 setelah mengalahkan Belanda. Yang kedua, masa penjajahan Jepang berlangsung singkat, yaitu pada tahun 1942 sampai 1945, namun membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Setelah itu, tujuan penjajahan Jepang ke Indonesia yaitu yang pertama untuk mendukung Perang Dunia Kedua, yang kedua mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia untuk mendukung perang. Awal penjajahan Jepang di Indonesia. Yang pertama, kedatangan Jepang pada Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Setelah itu, Jepang diterima sebagai saudara tua karena propaganda anti Barat. Kebijakan awal yang pertama membubarkan organisasi dan sistem pemerintahan kolonial Belanda. Yang kedua, menguasai sektor ekonomi, pendidikan, dan militer. Kebijakan Jepang di Indonesia. Pada bidang yang pertama yaitu bidang ekonomi. Pada poin pertama itu eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja melalui sistem pengusaha. Dan pada poin yang kedua yaitu ada mengatur produksi pangan untuk kebutuhan perang Jepang. Dan pada bidang yang kedua yaitu militerisasi. Yang poin pertama itu ada pembentukan organisasi semi militer seperti yang pertama ada EIO atau pembantu militer, yang kedua adalah PETA atau pembela tanah air. Dan pada poin kedua yaitu tujuan melatih pemuda Indonesia sebagai tenaga militer. Dan pada bidang yang ketiga yaitu propaganda. Pada poin pertama ada menjabarkan slogan seperti Asia untuk Asia dan Indonesia untuk Merdeka kelak. Pada poin yang kedua, kontrol media melalui radio dan surat kabar. Pada bidang yang keempat ada itu pendidikan. Pada poin yang pertama ada bahasa Jepang dijadikan bahasa resmi. Dan pada poin kedua ada pendidikan diarahkan untuk mendukung kepentingan Jepang. Dampak penjajahan Jepang di Indonesia pada bidang ekonomi. Yang pertama, krisis pangan dan kemiskinan akibat eksploitasi besar-besaran. Yang kedua, banyak rakyat menderita kelaparan. Pada bidang sosial, Romusha menyebabkan penderitaan dan kematian massal, dan juga perubahan sistem sosial dengan penghapusan kelas atas Belanda. Pada bidang politik, yang pertama kebangkitan semangat nasionalisme. Lalu ada organisasi seperti PETA yang menjadi cikal bakal militer Indonesia, dan pemimpin nasionalis di lingkungan terbatas untuk memobilisasi rakyat. Pada bidang budaya, terdapat pemaksaan budaya Jepang dan juga bahasa Jepang yang menjadi mata pelajaran wajib. Dan juga pada bidang militerisasi, membekali pemuda Indonesia dengan pengalaman militer yang berguna di masa perjuangan kemerdekaan. Nah, terdapat juga dampak positif dan negatif, yaitu pada dampak positif yang pertama, meningkatkan nasionalisme lewat organisasi seperti PETA dan PETA. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Yang ketiga, pelatihan militer untuk rakyat. Yang keempat, pembangunan infrastruktur. Terdapat juga dampak negatif, yaitu yang pertama, kerja paksa atau manusia yang menyebabkan penderitaan. Yang kedua, kelaparan dan kekurangan kebutuhan pokok. Yang ketiga, eksploitasi seksual atau jugun yanfu. Yang keempat, penindasan rakyat dan kerusakan ekonomi, yang dimana penduduk Jepang lebih banyak membawa penderitaan meski ada beberapa manfaat. Akhir dari penjajahan Jepang. Kekalahan Jepang pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu setelah dibom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Dampak langsung yang terjadi adalah kekosongan kekuasaan,
dimanfaatkan oleh tokoh nasional untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kesimpulannya adalah penjajahan Jepang meski diingat membawa perubahan besar di bidang politik, sosial, dan militer. Yang kedua, kekejaman Jepang menyadarkan rakyat pentingnya kemerdekaan. Dan yang ketiga adalah pengalaman selama penjajahan Jepang menjadi landasan perjuangan menuju Indonesia merdeka. Sekian, terima kasih.